Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kita akan membahas cara PM, ya, cara primitif di bab persamaan garis lurus. Ya, materi ini adalah materi kelas 8 semester 1, babnya setelah fungsi biasanya. Nah, ini request dari teman-teman yang kelas 9, ya, pada request, Kak, dijelasin dong, Kak, cara primitif itu kayak gimana gitu ya. Karena cara primitif ini, ya, maksudnya adalah kita nggak perlu membutuhkan rumus atau teori yang terlalu banyak, karena bab persamaan garis lurus ini memiliki variasi soal yang sangat banyak. Ya, untuk mencari gradien aja itu ada 3 cara. Terus mencari persamaan garis lurus juga ada 3 cara. Gitu kan? Terus hubungan antara dua garis, kira-kira ada 8 variasi soal. Wah, luar biasa. Nah, makanya dari itu, ya, cara primitif ini sengaja kakak buat untuk ngebantu teman-teman kelas 9 yang mau ujian. Nah, gimana caranya ada soal persamaan garis lurus, ya kita bisa benar. Nah, caranya gimana? Nanti kita bahas, oke? Oke. Jadi gini, untuk cara primitif. Nah, maksud dari cara primitif ini, jadi sebelum kita masuk ke pengerjaan soal, ada beberapa materi yang harus dipahami dan dikuatkan lagi. Yang pertama, ini ya yang pertama ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri dari persamaan garis lurus. Kalau misalnya ada AX plus BY plus C sama dengan 0, maka nilai gradiennya adalah negatif. Oke. Kalau misalkan AX min BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya positif. Ciri-cirinya gimana, Kak? Lihat di A sama si B. Kalau A sama B-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya, maka nilai gradiennya pasti negatif. Sebaliknya, kalau misalkan A-nya ini positif, B-nya ini bernilai negatif gitu ya, negatif, maka nilai gradiennya pasti positif. C-nya diapain, Kak? Dimin aja. Kita nggak butuh C, kita butuhnya A sama B. Oke ya. Lanjut, yang kedua, kalau garisnya miringnya ke kanan, nah ini kan garisnya lurus nih. Kalau dia ke kanan ke sini. Nah, kalau gradiennya ke kanan, ya, maka nilai gradiennya adalah positif. Kalau miringnya ke kiri, berarti gradiennya negatif. Nah, cirinya gitu ya. Kanan, kiri. Yang ketiga adalah kata kuncinya. Nah, nanti ada kalimat sejajar, ada hubungannya. Kalau sejajar, kata kuncinya adalah sama. Yang sama itu apa? Nanti kita bahas ya. Terus yang selanjutnya ini sejajar sama tegak lurus kan? Kalau tegak lurus, ya kata kuncinya adalah dibalik, dikali, sama min. Nah, inilah 3 unsur yang harus dikuasai sebelum kita lanjut ke soal. Jelas ya? A sama B-nya positif berarti min. Ada yang beda berarti plus. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Sama dibalik dikali min. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Soal UN, ya saya ambil soal UN tahun 2016, kalau nggak salah ya. Sekarang kalau soal gambar grafik kayak gini, ya gambar garis kayak gini, maka yang cukup kita lihat garis B. Nah, garis B ini miringnya kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri berarti gradiennya negatif. Terus dia melalui apa tuh? Melalui titik ini kan? Garis ini melalui titik ini. Berarti min 1,0. Nah, karena dia ada yang 0, ya ini kan X, ini Y kan, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita anggap semua Y ini, kita anggap semuanya jadi 0. Oke, jadi kita nggak butuh nih, kita nggak butuh sebelah kiri, karena dia 0. Gitu ya. Nanti kita anggap sebagai 0. Nah, sekarang kita seleksi jawabannya. Tadi ciri-cirinya gimana? Dan ingat ya, jadi gini, ciri-cirinya gradiennya positif atau negatif dibentuk persamaan garis lurusnya, X sama Y-nya ini harus berada di ruas yang sama. Ya, harus ada di ruas yang sama. Ini kan ada ruas kiri sama ruas kanan kan? Ruas kiri sama ruas kanan. Nah, X sama Y ini ada di kiri. Nolnya di kanan, gitu ya. Nah,
Dia bentuknya harus seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, dipisahkan sama-sama dengan nih. Nah, berarti karena dimintanya gradiennya negatif, gitu kan ya, maka ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya A sama B-nya itu positif, gitu ya. A-nya positif, B-nya juga positif. Nah, berarti yang A ini bukan. Ya, yang A ini bukan. Yang B, min X-nya pindah, jadi plus-plus kan? Nah, ini benar nih. Bisa nih ya, mungkin ya. Terus ini nggak mungkin. Salah nih ya, yang C. Yang D juga, yang ini D benar ya. Berarti antara B sama D. Ya, kita coba nih. Nah, karena dia melalui titik ini, ya, titik ini kan X sama Y. Ganti aja ke sini, ke B. Ya, tadi kan kita anggap nih 0 ya. 0. Gitu kan. Nah, min X. Ganti min X-nya dengan, ganti X-nya sama min 1. Berarti min ketemu min kan? Jadi 1. Ya kan? 1 dikurang 1. 0 nggak? Benar kan? 0. Ah, berarti jawabannya yang B. Kalau yang ini, salah. Ya kan? 1 tambah 1. 2. Sedangkan sini 0. Gitu. Jawabannya yang B. Gimana? Lanjut ya? Ya, jadi kalau kita udah tahu tuh, ya gini aja. Ya, nggak sampai semenit, nggak nyampe 30 detik malah kalau kalian sudah menguasai konsep dari persamaan garis lurusnya. Lanjut ya. Nah, kita lihat. Ini garisnya miring kemana? Ke kanan. Kalau ke kanan berarti gradiennya positif, gitu kan? Kak, wah ini semuanya positif semua gradiennya ini. Iya nggak sih? Gradiennya positif semua nih. Kan ciri-ciri dari gradien positif, dia A-nya positif, B-nya negatif gitu kan ya. Plus, min gitu ya. Yang ini plus, yang ini min. Nah, gimana nih Kak solusinya gitu kan? Nah, kita tinggal lihat garis M ini, ya, garis M ini, dia melalui titik berapa? Ada dua kan titiknya ya. Titik pertama ini, titik yang kedua ke ini, yang di sini nih. Ya, 4,0 sama 0,3. Nah, sekarang saya mau coba titik yang ini aja nih. Titik 4,0. X ini Y. Ingat, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita coret semuanya. Set. Kita nggak butuh nih. Ya, karena 0 kan. Percuma kita masukin juga 0. Nah, sekarang kita masukin X-nya 4. Nah, kita masukin 4, hasilnya harus sama dengan 0. Gitu kan? Harus sama dengan 0. Nah, kita masukin aja ke sini. Berarti min 3, ya, min 3 masukin, oh ini ada yang, oh sorry, salah lihat. Ada yang X ternyata. Nah ini ya, yang Y-nya setiap yang Y kita ganti 0. Atau kita coret Y-nya. Nah, ini sama ini. Nah, ini kita nggak butuh nih. Letaknya lumayan ya. Dibolak-balik. Oke. Berarti X-nya kita ganti sama 4 ya. Saya ganti ke sini ke 4 nih. Berarti min 12 dikurang 12. Hasilnya 0 nggak? Salah, gitu kan? Nah, kita coba yang ini. Ya, min 12 ditambah 12. Hasilnya berapa? 0 kan? Nah, udah jawabannya ini. Jawabannya yang B lagi. Gitu. Karena kalau kita masukin ke sini 16 nggak mungkin. 16 nggak mungkin gitu kan? Iya, jawabannya yang B. Gitu aja. Gampang ya? Nah, inilah namanya cara primitif. Ya nggak perlu pakai rumus kayak gini nih. Ya seleksi aja, garisnya miringnya kemana. Terus melalui apa? Udah, cukup itu aja. Nah, kita coba ke soal berikutnya. Nah, oke, kita lihat dulu dari persamaan ini. Persamaan ini kira-kira gradiennya positif atau negatif sih? Ayo, ingat nggak? Gradiennya positif atau negatif? Gradiennya positif, mantap. Gradiennya positif. Karena gradiennya positif, berarti gimana Kak? Miringnya kemana? Ke kanan. Berarti antara A sama C. Yang B-nya diamin aja, karena miringnya ke kiri, gitu ya. Nah, dari kedua garis ini kan titiknya, wah ini enak nih, titiknya beda semua. Kalau beda semua, kita pilih yang paling enak. Nah, saya mau pilih yang ini aja deh, yang paling enak nih. Ya, 0,3. Oke, ingat, berarti X-nya kita ganti sama 3. Ya, sorry, X-nya kita ganti 0. Jadi kita coret di sini ya. X-nya kita nggak butuh nih. Ya, kita nggak butuh. Set, kita coret.
Berarti ini Y kan? Nah, ini X, ini Y. Y-nya 3, masukin ke sini 3. Nah, berarti min 3 sama dengan 3 nggak? Salah kan? Karena C ini salah, maka jawabannya yang A. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Udah pasti benar. Kak, masa sih gitu kan? Misal kalau kalian kurang yakin, masukin uji titik. Yang paling enak yang mana? Ini nih. Nah, udah masukin aja ini nih. X-nya 0, ganti kan? Bener 0 ya. Nah, Y-nya ganti sama min 3. Ini kan min ya. Min ketemu min plus 3. 3 sama dengan 3. Ya udah, jawabannya yang A gitu. Jadi kalau ada dua kemungkinan, yang C-nya salah, otomatis yang ini nggak usah dihitung lagi, langsung. Ah, ini nggak nyampe 1 menit kan kita ngerjainnya. Nah, gitu ya. Lanjut, lanjut. Nah, lagi ya, garisnya ini miringnya kemana nih? Gradien ini, wah kak, gradiennya ini apa namanya miringnya ke kanan semua nih kak. Ya nggak apa-apa ya, silakan, nggak apa-apa, nggak ngaruh ya, gitu ya, nggak ngaruh. Nah sekarang kita mau uji garis yang ada atau titik yang ada di sumbu apa, di sumbu X misalkan. Saya mau ngujinya tuh yang sumbu X ini. Nah ini kan 4 ya, 4 ini min 4. Nah karena di titiknya di sumbu X, maka Y-nya pasti 0 kan. Iya nggak? Ini kan 3,0 kan? Berarti Y-nya kita nggak butuh nih. Nah, Y ini kita nggak butuh. Karena dia 0. Ini nggak butuh. Berarti yang jawabannya 12 yang mana? Ya ini kan. 3. X-nya kita ganti ke sini. 12. 12 sama dengan 12 nggak? Sama dengan, ya udah. Jawabannya yang A. Ya gitu doang. Ya, kalau kita uji ke sini min 12. Min 12 nggak sama. 4 apalagi. Nggak mungkin. Gitu. Berarti jawabannya yang A. Gitu aja. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ya, ini dia yang tunggu-tunggu. Ya, persamaan garis yang sejajar ini. Nah, ingat ada kalimat sejajar. Kata kuncinya tadi apa? Sama. Maksudnya sama gimana, Kak? Ya, ini ada soal 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 gitu ya. Maksudnya sama gimana sih? Maksudnya sama adalah jawabannya itu pasti nanti x sama y-nya ini dia sama. Maka jawabannya tuh pasti 2x plus 3y. Nah, tinggal kita cari ujungnya aja nih, si C-nya gitu. Titik-titik harus sama dengan 0 gitu. Ya, berarti yang X-nya 2, Y-nya 3 yang mana? Nah, antara yang C, gitu kan ya, atau yang, oh nggak ada lagi. Ya udah, nggak ada lagi kan? Ya, karena dia sejajar. Ya udah, berarti jawabannya yang C nih. Wah, lebih enak lagi nih. Wah, UN tahun 2008 ternyata enak banget, Kak. Kalau misalkan saya nggak yakin gitu ya, ya masukin titiknya ke sini nih. Ini kan X-nya min 2. Berarti 2 dikali min 2 ditambah 3 kali 5 gitu kan ya. Ditambah titik-titik hasilnya 0. Berarti di sini berapa? Min 4 ditambah 15 ditambah titik-titik hasilnya 0. 4 min 4 ditambah 15 kan 11 ya. 11 ditambah berapa supaya jadi 0? Ditambah sama min 11 kan? Ya udah, ini min 11. Ah, gitu. Jadi maksud dari kalimat sama ini adalah yang saya kotakin ini nih. Ah, yang X sama Y ini pasti kembar sama dia kalau sejajar. Gitu. Ini kan sama nih. Ya udah, karena tadi dari sekian banyak ya yang jawabannya 2x plus 3y cuma ini, ya udah. Berarti jawabannya yang C gitu. Gimana? Nah, dimulai seru nih ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, tadi kan sejajar, sekarang tegak lurus. Nah, jadi karena jawabannya maunya bentuknya seperti ini, ya kita ikutin aja dulu. Ya, kita ikutin. Berarti yang sebelah kanan saya pindahin ke sebelah kiri supaya sama bentuknya kayak gini gitu ya. Berarti jadi 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 gitu. Oke? Oke. Nah, Kak, tadi kan ada kalimat tegak lurus. Iya nggak sih? Kalau tegak lurus, ciri-ciri tadi apa? Kata kuncinya dibalik, terus dikali sama min. Nah, dibalik dikali min maksudnya gimana? Gitu kan. Maksudnya, ini kan tiganya ini tadinya bareng sama X. 4 sama Y. Kita balik. Kita balik tukar tempat nih. Berarti jadi 4X
3-nya di sini kan, 3Y gitu. Sampai sini jelas? Tukar tempat ya, dibalik gitu. Oke, dibalik. Nah, tandanya ini kan plus. Kita kali min. Dah gitu. Ya, udah dibalik, dikali min. Nah, tinggal nambahin yang ini, ujungnya lagi. Kita nggak tahu ujungnya berapa. Terus untuk mencari ujungnya gimana? Kita pakai titik yang diketahui gitu. Masukin lah nih ya. 4 kali min 1. Ini kan X ini Y ya. 4 kali min 1 min 4. Min 3 dikali sama 2 min 6. Ditambah titik-titik supaya jadi 0. Ini kan min 10. Min 10 ditambah ya 10 sini. Nah, kita cari jawabannya. Mana nih? 4X. Nah, jawabannya A. Udah, gitu doang. Luar biasa kan? Gampang ya. Dibalik, dikali min. Masukin titik, selesai. Gitu. Jawabannya yang A. Gimana? Lanjut ya. Lanjut. Satu soal lagi. Nah, tegak lurus lagi. Gimana nih caranya? Tegak lurus. Berarti tadi ciri-cirinya apa? Dibalik, dikali min. Ini gimana nih, Kak? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau di maunya di sebelah kiri, ya kita pindahin aja, gitu ya. Kita pindahin aja ke sebelah kiri. Berarti 3X min 2Y min 4 sama dengan 0, gitu. Nah, tadi gimana? Dibalik dikali min. Berarti 2-nya, ingat, minnya ini nggak usah ya. Kita butuh angkanya aja. Berarti 2X jadi 3Y. Nah, gitu. Min jadi plus. Ditambah titik-titik harus 0. Gitu. Kita masukin titik ke sini nih. Masukin ke sini titiknya. Titik yang ini kita masukin. Oke. Berarti min 6 ditambah 15 ditambah titik-titik sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini berapa nih? 9. Iya nggak? 9 ditambah berapa supaya jadi 0? Min 9. Nah, jawabannya ini nih, min 9. Yang mana nih kita cari? Wah, jawabannya yang A lagi, ya kan? Jawabannya yang A. Udah, jawabannya yang A. Gitu. Oke ya. Jadi untuk persamaan garis lurus, cara mudahnya seperti ini. Ya, cara gampangnya. Nggak sampai 1 menit, bahkan nggak sampai 30 detik. Kalau kalian udah terbiasa dengan cara ini, insya Allah kalian pasti benar. Ya, karena kalau dengan cara konsep, wah lumayan. Ya, kalian harus mencari, kalau cara konsepnya gini, kalian harus cari M ini dulu, atau gradiennya dulu nih, gradien garis ini. Cari M1, terus nanti dapat M2. M2 dari mana? Dari tegak lurus. M2 udah masuk, nanti masukin rumusnya. Nah, rumusnya apa? Ingat nggak rumusnya? Lupa, Kak. Nah, itu dia. Karena lupa, ya kan? Pakai cara ini aja udah. Ya, dibalik dikali min. Kalau tegak lurus. Dibalik dikali min. Kita balik angkanya, yang tandanya berubah. Tinggal ujungnya, udah tinggal ngikutin, masukin angka, selesai. Gitu. Ya, tadi kan ini min 9 ya. Nah, min 9 ini juga min 9. Jadi jawaban yang ini yang A. Oke, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dipakai. Oke, dipakai. Oke ya, itu aja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.